tahun 2023. Yang terhormat kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau yang diwakili oleh Bapak Wed Terpiko SHMM selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Camat yang telah hadir atau yang mewakili. Yang kami hormati segenap pelaku usaha se-Surakarta. Yang kami hormati kepada seluruh tamu undangan pada acara hari ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Perkenalkan, saya Dia Chandra Kirana yang bertugas sebagai pembawa acara. Mohon izin untuk memandu jalannya acara pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Para hadirin yang berbahagia yang saya hormati, sebelum acara dimulai, marilah bersama-sama kita berdoa Merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tentang peraturan perundang-undangan terbaru pada para pelaku usaha dan atau kegiatan terkait kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan serta sanksi yang didapat apabila terjadi pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup. Dan dengan adanya kegiatan ini harapannya nanti ke depan meningkatkan ketaatan kita para pelaku usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan. Kesesuaian keterangan pemanfaatan ruang. Yang kedua, persyarat ini adalah persetujuan lingkungan hidup yang nanti akan kita bahas ini. Yang ketiga, itu adalah persetujuan bangunan gedung. Include di dalamnya prosesnya itu adalah sertifikat layak fungsi bangunan gedung. Nah, kita barangkali fokus di persetujuan lingkungan hidup. Nah, nanti akan diuraikan oleh narasumber. Saya ingin mengantar bahwa untuk izin lingkungan itu agak unik. Karena izin lingkungan itu kewenangannya didasarkan pada kewenangan perizinan. Ya kan? Kalau misalnya bangunan gedung itu semua dilimpahkan ke daerah. Tapi kalau perizinan persetujuan lingkungan hidup, kewenangannya diserahkan sesuai aturan yang ada di PP 5 lampiran 1. Saya ambil contoh misalnya rumah sakit. Rumah sakit dulu itu semua izinnya ada di kabupaten kota, kecuali yang bersifat lintas kabupaten kota. Tapi sekarang itu berdasarkan kewenangan pada pas undang PP 5 lampiran 1. Saya ambil contoh. Bapak Ibu sekalian, undangan yang acaranya judulnya adalah sosialisasi persetujuan lingkungan. Tadi sudah disampaikan kata oleh Bapak kita yaitu Pak Sultan tentang persetujuan lingkungan dan di materi dampak. Artinya apa? Kemungkinan usaha Bapak Ibu sekalian yang saat ini dilaksanakan itu menimbulkan dampak-dampak negatif. Contoh tadi misalnya makanan, dia ada keluar sampah organik biasanya, kemudian mungkin ada sampah-sampah yang lain dan seterusnya. Menggunakan airnya juga service dia pakai mungkin nanti akan dibuang ke lingkungan sudah berbeda lagi karena dari cucian dan sebagainya. Itu contoh sederhana. Kalau rental mungkin pencucian mobilnya, kemudian penggantian olinya misalnya ada kececer dan sebagainya. Kemudian kalau pabrik es jelas dia memanfaatkan sumber daya air, akan mengambil air tanah atau air sungai atau apapun dari mana sumber itu didapat. Ini juga akan mengurangi sumber daya air tadi. Padahal yang namanya sumber daya itu adalah hak semua orang. Ya mesti berusaha. Ya perizinan berusaha. Nanti dilihat di aturan lebih jauh berusaha seperti apa, gampang.
ya nanti kita melalui WSS nanti akan keluar sendiri. Kalau untuk yang berusaha-berusaha kecil nggak usah repot, ya nanti akan keluar sendiri. Jadi target dari teman-teman di LH Kota itu kalau bisa semua UMKM yang ada di Surakarta itu sudah memiliki izin untuk berusaha, ya. Namanya nomor induk berusaha harus sudah punya. Jadi kalau untuk yang menengah kecil itu nama dengan nomor induk berusaha saja, NIB. Ya, kalau kita daftar dengan melalui lembaga WSS nanti akan keluar sih, ya NIB. Perizinan berusaha. Ada risiko, ya itu nanti silakan sedikit. Kemudian perizinan berusaha berbasis risiko, pelaku usaha. Kalau ada pelaku usaha, ada peprakarsa. Kalau pemerintah biasanya istilahnya peprakarsa, ya, karena kegiatan. Sedangkan kalau untuk swasta itu disebut pelaku usaha, yang profit oriented. Mendapat itu wajib. Jadi hukumnya wajib itu harus dilakukan. Ya kalau berhubungan dengan peraturan pemerintah tentu melanggar. Kalau melanggar berarti ada sanksi. Kan begitu ya. Pertama adalah memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha. Oke, di pasal 4 itu ada. Nah kemudian di pasal 5-nya disebutkan persyaratan dasar perizinan berusaha tadi sudah disebutkan oleh Pak Sultan. Kita berusaha itu harus sesuai dengan RPRW. Ya pada KBRI terkait dengan judul KBRI-nya apa, ya, kemudian ruang lingkup kegiatannya apa, parameter risiko, artinya risiko itu oleh kegiatan ini seperti ternak tadi risikonya apa? Kira-kira kalau ternak apa Pak risiko? Bau misalnya, dampaknya bau, mungkin juga akan perkembangan bakteri di kotoran ternak yang bisa menyebabkan burung. Ini flu burung. Dan itu kalau diantisipasi kegiatan-kegiatan itu akan ada cara pengelolaannya sehingga tidak akan menyebar kegiatan burung itu. Misalnya, boleh kegiatan ternak monggo, tetapi ada antisipasi pengelolaannya. Misalnya kotorannya bagaimana cara mengelolanya dan sebagainya, sehingga resiko tadi tidak muncul keluar, apalagi mengenai masyarakat. Analisis risiko ini apa dong? Kok risiko harus dianalisis dan sebagainya, kemudian ditentukan menengah, tinggi, rendah. Itu tadi adalah kewajiban pemerintah untuk mengamankan semua. Ekonomi tumbuh, lingkungan baik, semua masyarakat senang, tidak ada yang terganggu, sekelilingnya, semua menikmati itu yang diinginkan. Gitu? Dengan cara adab saja, ya, kita nanti bisa berdiskusi sendiri. Kasihan nanti Bapak Ibu kalau saya ngomong dengan konsultan nanti mungkin apa yang diomongkan, ya. Jadi nanti kita cuma pesen dari LH, ya, teman-teman LH tadi kepada Bapak Ibu konsultan, tapi termasuk saya sendiri juga, ya. Itu kalau pengurusan izin dan sebagainya itu tidak mungkin ada manajemen waktu yang baik. Karena apa? Sedikit ya, saya minta waktu mungkin 2 menit, 3 menit untuk aturan yang baru. Tadi juga sudah saya dengar di belakang bahwa yang menjadi permasalahan sekarang yang banyak menghambat itu adalah persetujuan teknis. Kayak begitu ya. Mungkin kita Mas Adi dan besarnya kontrak nantinya. Kalau besarnya kontrak itu ada satu keluarga dari Indonesia itu sedang pergi jalan-jalan ke Jerman, ya, ke negara Jerman. Nah, saat itu dia sedang makan di restoran. Dia makan di restoran. Di sampingnya ada orang sana yang juga makan di restoran, sama-sama makan, makan. Kemudian orang Indonesia ini pesan makanan yang diinginkan dari restoran itu, ada satu keluarga. Setelah makan mereka makan, menikmati makanan itu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Saya nggak tahu, mudah-mudahan tidak kita, ya. Hampir sebagian, itu tidak sebagian besar, makanan tidak dibuat, ya. Di PP 22 itu ada 15 lampiran, ya, yang semuanya juga tentang lingkungan. Di situ ada kawasan lindung, bagaimana nyusun AMDAL, bagaimana UKIPL, bagaimana uji kelayakan dan sebagainya. Itu nanti urusan teman-teman yang ada di DLA, ya. Mekanisme perubahan persetujuan lingkungan.
Kalau Bapak Ibu sudah memiliki izin lingkungan, tiba-tiba kegiatannya mau dikembangkan, otomatis harus mengubah izin lingkungan, persetujuan lingkungan. Nah, bagaimana ini caranya? Apakah kemarin saya sudah menyusun dokumen ini, Pak, UKLUPN. Ini mau saya kembangkan lagi, peternakan saya sekian hektar, karena ini pasarnya bagus dan sebagainya. 3 menit lagi, Pak. Ya. Bagaimana kita mengatasi ini? Artinya apakah izin persetujuan lingkungannya harus diubah atau tidak? Nah, itu nanti kita langsung saja ke teman-teman daerah di suatu usaha atau mungkin kegiatan apa yang berdampak terhadap lingkungan, maka hukumnya sesuai dengan aturan ini adalah wajib membuat dokumen lingkungan. Nah, dokumen lingkungan itu yang paling sederhana hanya SPPR, surat pernyataan pengelolaan lingkungan, itu gampang dibuat. Dengan OSS mungkin akan sudah keluar. Terima kasih Pak Ahmad atas uraiannya. Untuk singkat waktu, kami beri waktu sampai 40 menit ya, atau 45 menit sampai mendekati jam 12. Moga teman-teman konsultan ataupun pelaku usaha ada hal-hal yang ingin dipertanyakan atau ada hal-hal yang kurang dipahami. Nama Pak Sri Mulyono. Sri Mulyono. Jenis usaha saya kontraktor listrik ya, atau BTL yang terkenalnya itu. Mulya Agung. PT Mulya Agung Solo. Di sini saya cuma ingin menanyakan aja, jadi bukan yang terkait dengan jasa usaha atau masalah dampak izin lingkungan, yaitu masalah perizinan yang berdampak risiko tinggi, yaitu kaitannya dengan masalah pendirian pom bensin. Nah, itu yang kami tanyakan di sini adalah masalah perizinannya itu berlakunya apa selamanya usaha itu masih berjalan atau setiap tahunnya ada persetujuan lingkungan yang baru izinnya itu, karena itu dampak risikonya tinggi. Karena apa? Hal itu kami tanyakan, saya itu berdampingan dengan itu Pak, berdampingan dengan usaha pom bensin itu. Nah, supaya itu saya pada kesempatan ini saya berharap itu izin persetujuan lingkungan itu setiap tahun atau cuma sekali usaha itu diberikan. Itu yang saya tanyakan itu. Tadi sampaikan juga bahwa Perda Perencanaan Kota Surakarta itu ada wilayah-wilayah yang tadi disampaikan itu adalah wilayah ini untuk industri yang berisiko tinggi, ini industri yang berisiko rendah, dan ini industri atau UMKM yang tanpa risiko. Nah, kan itu tadi saya sampaikan. Hal-hal seperti itu kami warga Kota Surakarta, Solo khususnya, kami juga mohon diberikan wilayah mana yang harus bisa kita mendirikan industri yang berdampak risiko tinggi atau mungkin dikelompokkan. Saya rasa itu Pak yang kami sampaikan. Mungkin nanti ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih waktunya. Terima kasih Pak Sri Mulyono. Banyak sekali istilahnya UMKM usaha dan juga ternak. Nah, itu intinya yang di UMKM utamanya di tahu tempe itu limbahnya itu dibuang di sungai. Jadi intinya dampak bau itu luar biasa. Dan yang kedua untuk ternak Bapak, itu kami juga bingung karena di wilayah itu pembuangannya juga langsung ke sungai, dan dampaknya itu terutama di RW 31 itu padahal yang kena di RW 12 dampaknya luar biasa di bawahnya Pak. Apalagi di bawah itu pas masjid
Jadi baunya itu kalau pas tidak hujan itu sangat-sangat mengganggu. Ini ternak apa Mas? Babi? Itu sapi Bapak, sapi dan kambing. Itu dulu pernah kami laporkan juga ke DLH, tapi sampai sekarang itu belum ada solusi. Nah ini mumpung kami di sini, kami ketemu dari DLH, kami mohon solusi yang terbaik bagaimana untuk wilayah kami. Untuk itu monggo nanti Pak, untuk itu kami mohon pencerahan matur nuwun. Satu lagi? Oh Mas. Bang sudah menyinggung tentang teknik, ada yang mau saya tanyakan berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang berubah menjadi Perpu Cipta Kerja. Ada beberapa pasal yang memang disesuaikan. Ya, yang ingin saya tanyakan itu yang pasal 99, 100, 101. Itu kan mengenai andalali. Ada perubahan di pasal 99, 100 dan 101. Bahkan di pasal 100 dan 101 itu kan dihapus ya, ini di undang-undangnya ada menyebutkan bahwa harus disusun oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat, itu dihapus. Pertanyaan saya untuk di Surakarta, berarti kalau misalnya melihat dari Perpu ini, itu apakah andalali itu sudah tidak perlu berdiri sendiri, disidangkan di Disub, atau masih di Surakarta? Yang kedua, pertanyaannya adalah mengenai baru-baru ini kan diluncurkan AMDALEK. Nah, dengan adanya AMDALEK, tapi ternyata itu kita mesti harus masih masuk di OSS. Nah, nanti untuk masuknya di untuk persetujuan lingkungan itu tuh yang ngekliknya yang di mana, yang di OSS atau yang di AMDALEK? Gitu. Terima kasih. Bagian risiko Pak, itu yang perlu Bapak pahami. Di tata ruang itu yang diatur itu adalah penggunaan atau pemanfaatan tata ruang. Nah, kalau Kota Surakarta, tata ruang itu menggunakannya itu kita menggunakan asas mixed user, campuran, karena Kota Surakarta ini adalah kota yang sudah terbangun Pak. Jadi kita tidak bisa mengatakan, oh ini khusus untuk pendidikan. Apa ada kawasan pendidikan Kota Surakarta? Nggak ada Pak. Ya kan? Tetapi itu tetap diatur untuk jenis-jenis usaha tertentu, itu ada kategorinya, nanti diatur di struktur tata ruangnya. Nanti Bapak bisa buka, kan sekarang ETW ini udah online Pak. Silakan Anda buka, itu kan kelihatan. Tapi tidak ada hubungannya dengan risiko usaha. Risiko usaha itu sudah diatur di PP 5 lampiran satunya Pak. Itu sudah dibagi Pak. Dan yang menentukan itu adalah Kementerian Teknis. Ya kan? Makanya kalau Bapak masuk ke SSS, hati-hati kalau Bapak menjawab pertanyaan itu. Misalnya Bapak mengatakan sederhana, pertanyaan pertama ditanya itu kalau sudah masuk ke setelah pajak dan NIK, apakah ada kategori UMK atau non UMK? Katakanlah Bapak mengatakan, oh UMK. Pertanyaan lanjutnya mau mengatakan, modal Bapak berapa? Bapak tulis 1 M lebih, bukan UMK itu. Sistem langsung nolak Pak. Gitu loh. Begitu pun pertanyaan selanjutnya, begitu Bapak isi KBL-nya ini, ya kan? Itu sistem akan mengatur bahwa Bapak itu masuk resiko rendah, menengah, tinggi. Saya ngambil contoh sederhana. Itu ada pedagang di depan pasar gede, itu pedagang pengumpul.
pengumpul sarang burung walet, Pak. Tokonya ukurannya 3x6. Masuk OSS, milih-milih KBRI, dia yang tersedia itu adalah ya memang kendalanya itu kemarin kalau yang ternak itu sudah kami koordinasikan dengan Dinas Pertanian dan Peternakan. Itu sebenarnya akan ada pembinaan seperti itu. Namun waktu kita sunting ke lapangan tuh pintunya aja udah dibuka ya. Nah, makanya nanti itu tetap kita jadi catatan kami untuk kita tidak lanjuti dan nanti akan ada pembinaan dari Dinas Pertanian. Itu yang pertama. Kemudian kaitannya dengan tahu tempe ya, itu memang kalau di Mojosongo itu di kerajaan apa di mana teman? Di kerajaan juga masih. Kalau di kerajaan itu dulu kita memberikan bekerjasama dengan Kementerian Hidup itu dengan adanya IPAL. Dan kita bangunkan 3 IPAL di sana. IPAL itu digunakan biodigester itu digunakan itu digunakan untuk gas, dimanfaatkan untuk pengolahan ya di Mojosongo, di tempatnya Pak Acok nggak salah itu. Tapi satunya Pak Acok. Yang tinggal satu tempatnya Pak Acok. Yang lain sudah tidak ada, sudah fungsi. Karena instalasinya nggak lancar, jadi pipanya kayak dulu. Nah, ini nanti bisa sebagai catatan kami untuk kami koordinasikan dengan kementerian. Kalau kemarin kalau nggak salah itu dari Pak Acok itu dari Kijet Pak. Ya. Kijet ya, Pak Acok. Semua dari Kijet. Kijet ya. Oke. Jadi nanti kita koordinasikan Pak ya untuk yang tahu TP memang itu harus diantisipasi dengan adanya IPAL dan IPAL itu nanti gunakan untuk biogas dan biogasnya dimanfaatkan untuk masyarakat. Itu. Memang harapannya tidak ada sedikitpun dampak yang dibuang ke saluran atau badan air. Itu. Memang itu ada tingkat kalau masuk di menengah tinggi atau tinggi, karena menengah tinggi dan tinggi itu SS-nya harus diverifikasi, baru kemudian izin itu terbit. Kalau tidak, maka tidak akan pernah terbit. Barangkali itu Pak tambahan. Terima kasih. Salah persetujuan lingkungan itu tadi. Itu apakah itu juga harus apa itu? Maaf ya Bapak ya, ini memang saya butuh Pak. Yang saya tanyakan adalah masalah izin lingkungan, sosialisasi persetujuan izin lingkungan. Terlebih ini tadi adalah yang berdampak risiko tinggi. Nah ini apakah itu sekali izin itu sudah bisa berlaku selama gitu, usaha itu masih berjalan atau ada jangka waktunya? Cuma itu saja. Kalau izin lingkungan ada jangka waktunya Pak, berlaku seumur hidup. Sepanjang semua ketentuan kewenangan itu atau ketentuan di standar, sertifikat standar itu dipenuhi. Itu intinya. Ada ketentuan standar yang diatur oleh masing-masing, katakanlah misalnya Pak, SPBU. Kalau limbahnya itu nanti yang atur Dinas Lingkungan Hidup. Tetapi kalau terkait keamanan pengelolaan SPBU, yang ngatur sertifikat standarnya itu adalah ESDM. Nah, terkait dengan lingkungan misalnya, jadi ini yang perlu dipahami bahwa tidak ada lagi persetujuan dari masyarakat Pak. Tidak ada itu Pak dasar hukumnya. Yang ada itu adalah kalau dia beresiko menengah tinggi dan tinggi, maka wajib melibatkan masyarakat pada saat persetujuan lingkungan itu diproses, ya kan? Nah, menengah tinggi Pak, resiko tinggi, menengah tinggi atau menengah tinggi dan tinggi itu kan ada dua Pak. Ada pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup, itu SPPL. Ada yang diverifikasi, ada yang tidak. Kalau dia menengah rendah, tidak diverifikasi Pak, timbul dengan sendirinya. Dengan sistem tidak perlu Pak, tidak perlu kalau dulu ke jenengan, dia lewat sistem itu sendiri. Itu
itu menengah rendah. Tetapi kalau dia menengah tinggi-tinggi, maka SPPL-nya apa? Surat pernyataan kesanggupan pengelola lingkungan hidupnya itu terbit setelah diverifikasi. Siapa memverifikasi? Tergantung sertifikat standar itu kewenangannya siapa. Nah ini memang harus dilihat di aturan itu. Dan lingkungan hidup itu atau tidak. Untuk dipahami teman-teman semuanya bahwa kalau sudah keluar yang disampaikan Pak Sultan tadi, kami cuma bercerita saja. Kalau izin sudah dikeluarkan tujuan lingkungan itu hanya 1 kali, selama tidak ada perubahan. Oke, perubahan. Sehingga kalau dulu memang kalau mau memperbarui HO, pasti tanda tangan. Betul. Makanya kita harus hati-hati dan jeli. Tadi disampaikan kalau SPPL memang yang paling berat di Solo itu kami Pak. Kalau SPPL belum tentu usahanya itu setelah masuk di base system ke USS itu ternyata nanti menimbulkan dampak yang luar biasa. Kita yang kena dampaknya. LH itu pasti ada aduan. Itu kita lapangan. Banyak teman-teman yang ini diadukan tuh ada yang dituntut dengan perdata ada 1 miliar ada dari pengusaha sebelah Solo. Padahal waktu cuci motor 1 miliar Pak sudah sampai ke pengadilan tinggi. Dia di pengadilan negeri Surakarta kalah, menang yang diadukan itu, kemudian dia banding dia, itu kalau nggak teman-teman dari TIPES bisa memberat. Orang TIPES ada ya bukan TIPES. Jadi kita hati-hati. Jadi selanjutnya Pak Sri Mulyana itu setiap kita mendapatkan undangan dalam rangka untuk pembahasan yang namanya UKLPL maupun itu yang namanya AMDAL, Bapak datang. Kalau yang ada undangan ya, nanti sampaikan. Di situ akan tertulis Pak. Nah nanti kalau di dalam yang namanya rencana kelola lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan nanti ada materi sendiri. Di situ ditulis semuanya. Yang bangun kuwi gampangane berdebunya aja nanti kemana-mana itu ditulis nanti. Dan juga lihat di dalam tahapan ada Pak, namanya prakonstruksi, konstruksi sampai pasca konstruksi. Itu. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu semuanya nanti kalau ada undangan, ada AMDAL, panjenengan nanti Pak Mani diundang adalah tidak bisa hadir, padahal itu penting, nanti pasti protes. Nah itu, makanya masyarakat dilibatkan semuanya. Kalau itu nanti perwakilan biasanya. Oleh karena itu yang berdampak itu biasanya yang agak sebelah-sebelah gitu Pak. Makanya sekarang untuk Pak Sri Mulyana izin berlaku selamanya tanpa kalau tidak ada perubahan. Kalau itu perubahan, kalau itu setelah ada keluarga dan lingkungan itu ada perubahan bangunan, nah itu baru memperbarui persetujuan lingkungannya. Tapi selama tidak ada pembaruan hanya tetap terus, nah itu nanti dampak. Kalau panjenengan di dalam lokasi panjenengan ada dampak negatif ya, bisa minta ke penanggung jawab itu nonton dokumen. Nah, Bapak Ibu harus besok dokumen itu ada 3. Nanti sampaikan dari Pak Bani. Ini ada kendala juga, tapi tidak di Surakarta, masih di Kabupaten Solo. Ya, tapi nggak apa ya Pak ya. Ini luasannya hanya 4.000-an, nggak sampai 5.000 Pak. Usahanya itu briket Pak. Waktu itu saya pernah telepon Pak Sultan tahun 2022. Jadi usahanya briket, nggak dipatok lama. Nah, ini kita mau ngurus persetujuan lingkungan. Di sana terkait dengan kendali juga digunakan dia ekspor, jadi dia mengangkut barang ke luar negeri itu menggunakan kontainer, gitu ya. Dan juga barang-barang yang dipakai untuk bahan baku itu juga menggunakan truk yang jumlahnya tidak sedikit, banyak. Nah, lalu kita ajukan ke daerah sana itu dalam hal ke provinsi karena KLBI-nya itu nomornya saya lupa berapa ya? Lupa saya nomornya. Kita masuk ke dalam pemanfaatan hasil hutan yang tadi itu Pak. Nah, dia kecil usahanya. Dia kalau saya bilang itu teknologinya sangat teknologi biasa sekali. Bahkan mesin-mesin itu mesin
apa ya custom dari mereka sendiri kayak bengkel gitu, tidak ada yang canggih saya lihat. Nah lalu masuk ke provinsi, kita mencoba untuk minta arahan penapisan ya Pak ya. Di provinsi ternyata dilempar ke kementerian. Di kementerian itu ternyata mengurus dokumen itu harus semuanya ke kementerian, baik yang dalilnya Pak. Nah, yang punya usaha ini yang keberatan, karena kan sebenarnya untuk dokumennya data PPLPM tidak besar, tidak begitu besar ininya kosnya. Tapi yang besar itu adalah apa namanya koordinasi kesananya dan juga termasuk ke provinsinya, karena TPA-nya untuk penilaian teknisnya itu dilemparkan ke provinsi Pak. Jadi double jalan kita 2 kali. Nah, dan waktunya Pak itu sudah mau ulang tahun Pak. Itu bulan sebelum puasa kemarin. Tadi sudah ulang tahun ya? Hampir ulang tahun bulan puasa kemarin. Nah itu mohon arahannya ini gimana sih kalau terjadi di Surakarta? Mungkin teman-teman bisa untuk. Yang saya tanyakan, mungkin ternak kaitannya dengan risiko, kan ada risiko sedang, tinggi, rendah. Mungkin ada skala istilahnya berapa ternak, istilahnya risikonya harus izin. Soalnya kaitannya gini, di wilayah Kadipiro sendiri kan ada pembentukan kelompok tani kaitannya dengan ternak. Itu nanti ada pemanfaatan kotorannya mau dibikin pupuk organik. Nah itu. Soalnya ada juga istilahnya saya sendiri sudah membentuk kelompok tani, kelompok usaha. Jadi ternak-ternak itu nanti istilahnya kalau sulit pemasaran, saya bisa bantu pemasarannya, keluarnya berapa saya bisa bantu. Terus ada pemanfaatan pupuk kandangnya itu tadi. Cuma resikonya mungkin ya ada yang resiko sedang, rendah juga. Kalau tinggi kayak ya tidak ada. Soalnya dari pakannya sendiri sebenarnya sudah diaktifasi pakai fermentasi. Terus kaitannya dengan persetujuan lingkungan tadi, untuk mengurus izin biasanya non sewu kayak HO ya, itu yang sulit itu biasanya kita sebenarnya kalau usaha itu yang penting jalan dulu, setelah itu kan harus ngurus izin. Tapi kenyamatannya terkadang kita yang dipersulit yang sulit loh, itu malah lingkungan kayak mempersulit. Kenyataannya dilakukan seperti itu. Padahal kita sebenarnya untuk persyaratan untuk menghindari resiko tadi, mungkin dari bau kita sudah antisipasi, limbah air kita sudah antisipasi, tapi kenyataannya lingkungan yang mempersulit. Nah kaitannya biar kita dapat izin itu kira-kira solusinya bagaimana? Terima kasih. Mungkin bukan Bapak, tapi kan Bapak tidak bisa membuktikannya. Tetapi yang bisa dibuktikan itu adalah hasil uji dari limbahnya. Dia memberikan laporan tiap bulan loh Pak, memenuhi standar baku mutu, sehingga kita tidak bisa mengatakan dia yang mencemari, ya kan? Karena di lingkungan itu ada 2 istilah yang sering dibikin rancu orang: pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan. Kalau pencemaran lingkungan, standarnya baku mutu. Jadi kalau dia sudah melampaui baku mutu, katakanlah misalnya kadar Hg yang lebih tinggi dari yang ditetapkan, maka dia sudah mencemari lingkungan. Tetapi kalau kerusakan lingkungan, indikatornya adalah tidak berfungsinya ekosistem itu atau ekosistem lingkungan itu. Contoh sederhana misalnya, dulu lingkungan kita itu, wah adem ayem, kok sekarang panas banget, nggak bisa mau siang mau malam panas terus, berarti lingkungan udah rusak. Bagi UMKM belum berizin bisa langsung tidak ke MPP. MPP itu sekarang yang di Slamet Riyad, dulu bekas Bang Danamon. Monggo Bapak Ibu bisa ke sana. Tolong saya pesan saya kalau ngisi data hati-hati, jangan sampai nanti terpleset malah jadi kewenangan provinsi atau kewenangan dari pusat. Karena nanti kalau begitu panjangan akan suatu sendiri. Oleh karena itu nanti kalau memang panjenengan minta dipandu oleh petugas, panjenengan tidak usah sungkan-sungkan di sana, sudah petugas untuk mengisi di by sistemnya OSS.
sekali lagi saya terima kasih, dan sebelum kami akhiri ini akan kami kembalikan kepada pembawa acara, dan saya selaku yang diwakilkan di Dinas dan Surakarta mewakili Kepala Dinas, mohon maaf sampai saat ini Kepala Dinas belum bisa membersamai Bapak Ibu semuanya dalam rangka untuk sosialisasi persetujuan lingkungan. Itu kami juga mohon maaf apabila dalam menyampaikan teman-teman narasumber, moderator kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk waktu dan tempat kami kembalikan pada pembawa acara. Terima kasih. Tak terasa kita sudah memasuki penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat. Mari kita akhiri acara pada siang hari ini dengan mengucap Alhamdulillah. Saya, Dia Chandra Kirana, selaku pembawa acara.